Cerita kali ini adalah kejadian temen gue pas masih kecil. Temen gue sebut aja namanya Akbar. Dan kejadian ini ketika dia kelas 4 SD. Akbar dan keluarganya itu baru pindah rumah ke rumah dinas bapaknya. Karena bapaknya Akbar tuh kebetulan dapat rumah itu dan sayang kalau gak ditempatin. Bentuk rumahnya itu tuh kayak L gitu layoutnya. Jadi di belakangnya ada kamar mandi sama ada kamar pembantu. Dan garasi rumah mereka tuh manjang. Nah karena bapaknya Akbar mikir kalau misalkan garasinya itu kegedean, jadi buang-buang space gitu, jadi dibikinlah semacam gudang gitu loh sama bapaknya. Jadi setengah space garasi keambil dari gudang itu. Ini daerah mana, Nat? Ini di daerah Jakarta deket Cengkareng, Bi. Oh, oke. Jakarta Barat berarti ya? Iya bener Moy. Akhirnya bapaknya Akbar tuh bikin gudang triplek, kayak gudang yang gak kokoh gitu loh. Soalnya kan cuma kayak buat naruh barang-barang doang niatnya. Sebenarnya Akbar yang masih kecil waktu itu tuh kurang seneng kalau garasi tempat biasa dia main di situ sama adiknya jadi mengecil. Jadi Akbar kayak protes gitu sama bapak ibunya. Cuma ya namanya anak kecil ya, nggak digubris lah sama bapak ibunya, tetap dibikin. Karena mikir untuk naruh barang-barang juga kan si gudang ini. Gudangnya tuh nempel sama garasi atau kayak dia tuh ada bangunan sendiri gitu sih, Nat? Ngebangun sendiri lagi Moy. Jadi setengah garasi tuh diambil buat gudang itu. Oh, iya, berarti iya. kebangunan baru gitu ya? Iya. Jadi kayak bikin sekat gitu loh, Moy. Oh, Di bener. garasinya. oke, kebayang. Nah udah tuh direnovasi, ditambahin gudang. Selesai direnovasi, bapaknya Akbar harus pergi dinas. Jadi yang nempatin rumah itu tuh cuma ada Akbar, adiknya sama ibunya. Sekitar jam 8 malam, karena kamar bapak ibunya tuh gede banget dan Akbar sama adiknya juga masih kecil, jadi ibunya tuh mutusin untuk mereka bertiga tuh tidur bareng satu kasur di kamar bapak ibunya. Pas mereka bertiga udah matiin lampu dan siap untuk tidur, tiba-tiba tuh ada suara pembantunya manggil-manggil. Bu, langsung keluar kan ibunya Akbar, nengok kanan kiri dari pintu, gak ada orang. Tapi setelah diinget-inget, ternyata pembantunya mereka tuh 2 hari lalu izin pulang, mau mudik. Oh, Mau mudik soalnya itu tuh mendekati lebaran. Ibunya bingung sebenarnya, tapi ya takutnya juga dia salah denger kan. Akhirnya dia masuk lagi ke kamar, lanjut tidur sama anak-anak. Pas Akbar sama adiknya udah tidur, tiba-tiba tuh ada suara ketokan pintu kamar. Tok tok tok. Makin berasa aneh kan ibunya. Akhirnya tapi ibunya tetap jalan ke pintu pelan-pelan, ngedeket, terus nyoba buat ngedengerin ketokannya lagi. Dan bener aja ada lagi ketokannya. Tok tok tok. Kali ini tuh lebih cepet. Akhirnya dibuka lah sama ibunya. Pas dibuka, lagi-lagi tuh gak ada orang mau Ibi. Langsung ditutup cepet-cepet kan akhirnya. Tapi pas lagi mau nutup pintu, tiba-tiba banget tuh ada suara perempuan ketawa. Ya, hihihi, kayak gitu. Merinding banget lagi. Nah sama Bi, si ibunya tuh juga merinding banget. Terus dia langsung lari ke kasur. Akhirnya dia berusaha merem dan tidur. Nah untungnya tuh di malam itu Akbar sama adiknya tuh gak kebangun sama sekali. Akhirnya besok paginya ibunya tuh ngapa-ngapain tuh juga jadi gak fokus. Kebayang-bayang suara manggil bu berkali-kali, perempuan ketawa. Pokoknya jadi overthinking gitu dia. Karena suaminya juga belum pulang dinas, akhirnya ibunya Akbar tuh juga gak cerita ke Akbar sama adiknya. Dipendem sendirilah sama si ibunya ini. Sampai akhirnya dia mikir, kalau misalnya nanti malam ada suara ketokan pintu lagi, dia gak akan mau bukain lagi pokoknya. Nah sekitar jam 7 malam, mereka masuk kamar nih lebih awal. Sampai akhirnya di jam 9 malam tuh mereka bertiga udah tidur. di kamar yang sama lagi? Di kamar yang sama Moy. Kali ini tuh gak ada suara ketokan pintu lagi. Tapi tiba-tiba Akbar yang lagi tidur nyenyak tuh kayak ketindihan gitu. Terus mulutnya tuh miring kayak orang stroke sambil ngerasa kayak dicekek sama orang. Karena ada suara Akbar sedikit-sedikit kayak teriak gitu kan. Kalau ketindihan kan suara gak bisa keluar semuanya kan. Iya. Ibunya tuh kaget, terus dia kebangun. Langsung cepet-cepet lah dibangunin sama si ibunya ini dan dikasih minum. Terus udah Akbar akhirnya bisa tidur lagi. Nah selama seminggu lebih Akbar tuh selama tidur tuh selalu kayak gitu Mo Ibi. Sampai dibawa ke dokter buat dicek juga katanya gak ada penyakit apapun. Bahkan dokter tuh bilang, gak mungkin kena stroke bu, ini masih kecil anaknya. Soalnya ibunya tuh curiga banget kalau Akbar tuh kena stroke. Soalnya kan bibirnya tuh kayak miring ke kiri gitu loh. Iya. Ya kayak orang stroke pada umumnya lah ya. Iya bener Bi. Akhirnya karena ibunya juga bingung, setelah nanya-nanya keluarganya yang lain dan dia juga nanya orang sekitarnya, disaranin lah ke orang pintar sama keluarganya. Akhirnya ibu sama bapaknya Akbar yang udah pulang tuh datang ke orang pintar kenalan keluarganya. Setelah nanya-nanya Akbar kenapa, ternyata katanya Akbar tuh diganggu.
Dan gak cuma satu yang ganggu, tapi banyak banget. Jor. Rame gitulah di rumah itu. Nah yang ganggu itu tuh sumbernya dari kamar mandi belakang sama gudang rumah Akbar itu. Yang baru itu. Iya. Lah malah bangunan baru tapi ada penunggunya. Iya, jadi kayaknya penunggu di rumah itu aja Moy. Terus akhirnya ibunya Akbar tuh nanya, ini ada obatnya gak pak? Akhirnya dikasih tahu lah sama orang pinter ini, kalau misalnya pas Akbar mau tidur, dikasih kitab suci di samping bantalnya. Nah kebetulan Akbar ini muslim, jadi dikasih Al-Quran. Dan Akbar juga disuruh untuk baca ayat kursi dulu sebelum tidur. Akhirnya udah tuh sepanjang seminggu Akbar bener-bener ngikutin apa yang disuruh sama orang pinter itu. Dan bener aja, Akbar tidur langsung nyenyak, gak kenapa-napa lagi. Tapi ternyata Moebi, itu semua cuma berlangsung seminggu doang. Setelah seminggu Akbar balik digangguin lagi sama persis. Kayak ketindihan, badannya gak bisa gerak, bibirnya miring, sama ada juga kayak orang yang nyekek lehernya Akbar. Tapi gara-gara Akbar setelah itu nggak baca ayat kursi lagi atau dia tetap Baca Bi. tapi masih diganggu? Diganggu Wow. akhirnya. Tapi untungnya Akbar tuh diselamatin sama keadaan. Gak lama sekeluarga tuh pulang kampung karena mau lebaran di kampung ibunya. Jadi mereka sekeluarga pulang kampung ke Jambi. Tapi anehnya selama Akbar di Jambi tuh Akbar gak diganggu sama sekali. Pokoknya tidurnya nyenyak, bahkan gak pernah baca ayat kursi lagi. Cukup baca doa tidur aja Akbar tuh bisa tidur pulas sampai pagi. Nah selama di Jambi Akbar kumpul sama keluarga-keluarga dari ibunya. Dan dia ketemu sama tantenya yang kebetulan indigo. Akhirnya ibunya ngobrol sama tantenya ini dan nanyain lah kenapa Akbar selama di Jakarta tuh kalau tidur gak pernah nyenyak, selalu diganggu bahkan sampai kayak dicekek rasanya. Si tantenya ini Moebi gak pernah ke rumah Akbar yang di Jakarta. Tapi tiba-tiba tantenya ini tuh bisa ngegambarin layout rumahnya Akbar. Dia bilang kamar mandinya ada di belakang ya. Terus ada gudang kan. Akhirnya makin percayalah keluarganya Akbar sama tantenya ini. Dan makin nanyain kalau Akbar ini tuh kenapa sebenarnya.